Langit berbintang diselimuti kabut saat keenam sinar cahaya melesat menembus angkasa. Tuan Ashenpine tampak sangat familiar dengan jalur ini. Ia bahkan tidak mengeluarkan giok untuk memeriksa arah, ia langsung terbang cepat menuju lokasi tersebut. Dengan kultivasi nirvana seterernya, ia melesat bak sambaran petir. Semua orang di belakangnya juga mengerahkan seluruh kultivasi mereka dan terbang lebih cepat. Wang Lin tertinggal. Lagi pula, tingkat kultivasinya yang sebenarnya bukanlah nirvana seterer. Ia tetap tenang sambil mengeluarkan jimat dan memasangnya di tubuhnya. Hembusan angin muncul di sekelilingnya dan ia pun menyerbu keluar. Mereka terbang dengan kecepatan penuh, dan beberapa hari kemudian, kabut semakin tebal. Mereka berada di bagian terdalam wilayah peringkat 5, dan samar-samar mereka bisa melihat bayangan benua liar. Ini dia, Tuan Ashenpine bergegas keluar dan mendekati benua liar itu. Benua liar ini tidak besar, tetapi dihuni banyak binatang buas. Hanya berdiri di atasnya saja, kau bisa mendengar auman binatang buas yang tak henti-hentinya. Tidak banyak orang yang tahu tentang benua liar ini, dan bahkan mereka yang tahu pun tak akan menemukan rahasia yang kusembunyikan di sini. Tuan Ashenpine tersenyum sambil menatap benua itu dengan kenangan di matanya. Rekan kultivator Pang, aku akan merepotkanmu untuk menemukan semua kultivator di benua liar ini dan bunuh mereka semua. Tuan Ashenpine menatap pria tua itu dengan wajah penuh bekas luka. Pria tua bernama Pang mengangguk lalu menghilang. Akal ilahinya menyebar ke seluruh benua liar dan ia terus mencari. Ia membunuh setiap kultivator yang ditemuinya, terlepas dari tingkat kultivasi atau sekte mereka. Wang Lin memandangi benua liar di bawah kakinya. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa. Saat itu, ia berjongkok dan mengambil segenggam tanah untuk memeriksanya. Mata wanita tua berpakaian hijau itu pun berbinar saat dia melihat sekeliling dan menjadi serius. Tuan Jiwa Awan memandang Wang Lin dan mencibir. Rahasia benua liar ini tidak akan terungkap kecuali kau sudah lama tinggal di sini. Anak laki-laki itu juga mengerutkan kening sambil melihat sekeliling. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hanya Chen Tianjun yang tidak tergerak sama sekali. Ia hanya duduk di sana dan berkultivasi dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, pria tua bernama Pang itu kembali. Ia mengangguk ke arah Tuan Ashenpine, tetapi tidak berbicara. Tuan Ashenpine sedikit bersemangat dan menghela napas dalam. Kemudian tangannya membentuk segel dan ia melambaikan tangannya. Energi asal dalam jumlah besar tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Energi itu mengaduk kabut dan berubah menjadi pusaran raksasa di hadapannya. Rambut putih Tuan Ashenpine berkibar tanpa angin. Ia meraung dan kedua tangannya menekan tanah tanpa ampun. Bumi bergetar hebat dan gemuruh tak berujung bergema. Saat bumi bergetar, suara-suara berderak terdengar. Retakan-retakan bergerak seperti naga saat memanjang ke kejauhan. Bumi berguncang lebih dahsyat lagi. Sebuah gunung menjulang di sebelah timur memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, gunung-gunung di sisi utara, selatan dan barat juga memancarkan cahaya serupa. Cahaya dari keempat gunung semakin kuat dan langsung menyebar. Jika dilihat dari atas, cahaya dari keempat gunung tersebut menyatu membentuk formasi 4 gunung. Tanah di dalam formasi itu bergetar dan hancur, dan kerikil beterbangan ke udara. Dalam sekejap mata, seolah-olah lapisan tanah telah terkikis dari area di dalam keempat gunung itu, sementara lebih banyak kerikil melayang ke udara. Wang Lin menyipitkan matanya saat ia menatap kerikil yang beterbangan di udara. Tanahnya sehalus cermin, tidak ada tonjolan atau cekungan sama sekali. Ada ran raksasa tersembunyi di bawah tanah. Rune tersebut dicetak di bumi dengan mantra dan menempati sebagian besar benua. Kerikil ditambahkan kemudian untuk menyembunyikan ran tersebut. Melihat kerikil ini beterbangan di udara dan menghilang, Wang Lin merasa seperti disambar petir. Ia melihat ke arah kerikil itu beterbangan dan terkejut. Ia memikirkan alasan mengapa ia merasa tempat ini aneh. Benua liar ini tak bergerak. Benua-benua di laut awan tidak diam, melainkan perlahan melayang melintasi angkasa. Pergerakan ini sangat lambat dan sulit dideteksi, tetapi memang ada. Manusia fana tak akan pernah merasakannya, tetapi setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan samar-samar merasakannya jika mereka tenang. Wang Lin bukanlah seorang kultivator asli laut awan. Sistem bintangnya dulu terdiri dari planet-planet penuh, bukan benua-benua terapung ini. Akibatnya, perasaan ini menjadi sangat jelas baginya. Jika itu seorang kultivator asli, mereka bisa dengan mudah melewatkan hal ini. Benua liar yang tak bergerak. Mata Wang Lin berbinar. Tak ada secuil pun kerikil yang tersisa di tanah di antara keempat gunung. Tuan Ashenpine duduk dan tangan kanannya meraih kekosongan. Sebuah celah di ruang penyimpanannya terbuka dan batu giok surgawi beterbangan keluar dari dalamnya. Saat batu-batu giok itu mendarat di tanah, semua energi spiritual surgawi di dalamnya terkuras dan berubah menjadi debu.
Saat giok langit terus menghilang, bumi menyerap energi spiritual surgawi yang pekat dan ran itu menjadi semakin jelas. Ran itu memancarkan cahaya lembut. Setelah 15 menit yang singkat, lebih dari 100.000 giok langit digunakan. Ran itu semakin terang hingga seluruh benua liar itu bersinar. Formasi surgawi, aktifkan, Tuan Ashen Pine meraung. Suaranya bagaikan gemuruh guntur. Pada saat ini, ran di tanah bersinar dengan dahsyat dan terjadi getaran yang mengguncang bumi. Wang Lin jelas merasakan bahwa setelah ran itu menyerap cukup banyak energi spiritual surgawi, rune itu menyebar ke seluruh benua. Benua liar itu tiba-tiba mulai bergerak. Itu tidak bergetar, tetapi bergerak, benua ini bergerak ke utara. Pergerakannya sangat jelas, orang hanya bisa membayangkan betapa cepatnya pergerakannya. Bukan hanya Wang Lin, tetapi juga anak laki-laki itu, Chen Tianjun dan wanita tua berbaju hijau semuanya terkejut oleh hal ini. Mereka mengerahkan akal ilahi mereka dan mengamati dengan saksama. Saat ran itu bersinar, benua itu bergerak semakin cepat. Saat gemuruh terus berlanjut, benua itu benar-benar menjauh dari tempatnya sebelumnya. Sebuah retakan 7 warna muncul di pusat benua liar itu. Retakannya tidak terlalu besar, hanya selebar 5 kaki. Cahaya 7 warna membuat retakan yang sangat kecil ini sangat mencolok di angkasa. Ini dia, seru bocah itu sambil menatap retakan 7 warna itu dan menjadi bersemangat. Raut wajahnya sudah berubah, dan sekarang setelah ia bersemangat, ia bahkan lebih menakutkan. Sungguh langkah yang hebat. Pria kekar, Chen Tianjun dari Sekte Binatang Perang, menatap Tuan Ashen Pine sebelum tatapannya kembali pada retakan 7 warna itu. Benua liar ini awalnya tidak ada di sini. Aku tidak sengaja melewati sini tepat saat retakan itu muncul. Setelah itu, untuk menyembunyikannya, aku memindahkan sebuah benua ke sini untuk menutupi retakan itu agar orang luar tidak menemukannya. Tuan Ashen Pine tersenyum sambil berbicara. Ada nada bangga dalam suaranya. Wanita tua berpakaian hijau itu melihat ke arah retakan itu dan berkata, "Kemana retakan 7 warna ini mengarah? Kau akan tahu begitu kita sampai di sana." Tuan Ashen Pine tertawa sambil mengendalikan benua di bawah mereka agar bergerak lebih cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah jauh dari retakan itu. Retakan ini tidak stabil dan tidak bisa dimasuki secara langsung. Jika kita berdua memasukinya, retakan itu akan runtuh. Meskipun tidak akan menghilang, retakan itu akan menyusut, sehingga sulit untuk kembali. Karena itu, kita harus menggunakan benua liar ini sebagai panduan dan menerobos masuk. Dengan begitu, retakan ini tidak akan runtuh. Dan karena adanya segel di benua ini, dampaknya akan jauh lebih lemah saat kita kembali. Saat Tuan Ashen Pine menjelaskan hal ini, retakan 7 warna itu perlahan menghilang di kejauhan. Benua di bawah kaki semua orang bergerak lebih cepat, tetapi tiba-tiba berhenti. Tangan Tuan Ashen Pine membentuk segel dan menunjuk ke arah benua. Benua itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya saat menghantam retakan 7 warna itu. Ia bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai batasnya. Kecepatan itu menyebabkan benua bergetar hebat, dan sejumlah besar batu berjatuhan dari tepinya. Jika dilihat dari atas akan terlihat dengan jelas bahwa kecepatan benua itu tidak lebih lambat dari seorang kultivator nirvana seterer. Malahan, lebih cepat lagi. Gemuruh menggema di antara bintang-bintang saat benua bergerak semakin cepat. Orang-orang di benua itu menjadi serius saat mereka menatap retakan 7 warna yang semakin dekat. Mereka semua waspada. Meskipun terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Benua itu langsung runtuh ke dalam retakan 7 warna. Pada saat ini, cahaya 7 warna semakin kuat dan seolah menerangi area tersebut. Saat benua itu hancur, retakannya tampak terkoyak secara paksa dan langsung membesar. "Maju!" teriak Tuan Ashen Pine sambil menyerbu ke arah celah. Semua orang juga mengerahkan kecepatan penuh mereka dan memasuki celah itu. Saat ini, hanya ada 2 orang di luar, yaitu Master Jiwa Awan dan Wang Lin. Master Jiwa Awan menatap Wang Lin dengan dingin, dan Wang Lin mendengus dingin di dalam hatinya, tetapi ia langsung menuju celah itu. Namun tepat saat ia hendak memasuki celah itu, kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, dan ia tiba-tiba menoleh. Mata Master Jiwa Awan menyipit. Saat Wang Lin berbalik, tangan kanannya terulur ke kehampaan, dan sebilah pedang besi tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu tertutup karat, tetapi pedang itu adalah pedang besi yang mengandung aura yang menggetarkan surga. Wang Lin punya rencana sendiri untuk memasuki celah 7 warna ini, dan pasti akan ada konflik dengan Tuan Ashen Pine. Wang Lin bisa menghadapi seorang kultivator nirvana seterer tingkat menengah, dan bahkan melawan 2 kultivator saja, dia tidak akan masalah selama kultivator kedua tidak memiliki hubungan baik dengan Tuan Ashen Pine. Wang Lin diam-diam mengamati anak laki-laki bernama Duanmu. Dia orang yang kejam, dan hubungannya dengan Tuan Ashen Pine hanyalah untuk keuntungan mereka sendiri.
Adapun Chen Tianjun, dia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Tuan Ashen Pine. Dia pasti punya rencananya sendiri. Hanya dua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuan Ashen Pine. Yang pertama adalah lelaki tua bernama Pang, dan yang lainnya adalah Master Jiwa Awan. Menurut analisis Wang Lin, berkat Master Jiwa Awan, Master Ashen Pine bisa mengundang semua orang dengan tenang. Lagi pula dengan kerja sama mereka berdua dan pria tua bernama Pang di pihak mereka, tim itu sudah tak terkalahkan di antara mereka. Oleh karena itu, menghancurkan Master Jiwa Awan sama saja dengan mematahkan salah satu lengan Tuan Ashen Pine. Master Jiwa Awan berniat jahat dan telah mengamatinya selama ini. Wang Lin memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bergabung. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Nirvana Seterer tingkat menengah. Memikirkan bagaimana ia akan melawan seorang kultivator Nirvana Seterer tingkat menengah, Wang Lin merasa bersemangat. Dengan pedang besi di tangannya, ia menebas tanpa ampun. Kekuatan harta semi Nirvana Void sungguh luar biasa. Pada saat ini, seberkas energi pedang yang dahsyat melesat ke arah Master Jiwa Awan. Ekspresi Master Jiwa Awan berubah. Ia tak jauh dari Wang Lin dan sangat dekat dengan retakan 7 warna itu. Ia tak sempat berpikir karena energi pedang itu langsung mendekat. Master Jiwa Awan meraung dan tangannya membentuk segel. Api jiwa di belakangnya melesat keluar untuk menghadang energi pedang Wang Lin. Api jiwa melesat ke arah Wang Lin dan bertabrakan dengan energi pedang. Gemuruh menggema, dan api jiwa runtuh. Api itu sama sekali tidak mampu menghentikan energi pedang yang menembusnya. Di saat genting ini, mata Master Jiwa Awan membelalak marah. Saat mata itu mendekat, ia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan semburan darah esensi. Darah ini berubah menjadi tengkorak yang melahap sinar energi pedang. Terdengar ledakan dahsyat saat tubuh Master Jiwa Awan bergetar hebat dan wajahnya memucat. Matanya dipenuhi keterkejutan, tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang kultivator Nirvana Seterer tingkat menengah, sehingga energi pedang Wang Lin tidak mampu melukainya secara serius. Benturan itu mendorong Wang Lin mundur beberapa langkah dan ia hampir menghilang ke dalam celah. Kau cari mati, Junior. Tuan Jiwa Awan meraung dan menyerbu. Ia sangat cepat dan langsung mendekati Wang Lin. Wang Lin tidak sempat membiarkan pedang besi itu melancarkan serangan penuhnya. Ada kilatan dingin di matanya. Ini memang di luar dugaannya. Seorang kultivator Nirvana Seterer tingkat menengah tidak mudah dibunuh. Tujuannya adalah untuk melukainya. Itu semua persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Lin mundur dan hendak memasuki celah sepenuhnya. Master Jiwa Awan mendekat dan berada setengah kaki di dalam celah. Ia mengangkat tangannya dan hendak mengucapkan mantra. Tetapi pada saat ini, Wang Lin menunjukkan senyum yang bukan senyum. Ia membuka mulutnya dan berteriak, "Berhenti!" Energi asal surgawi di dalam tubuhnya melonjak tak terkendali dan berubah menjadi mantra stop yang menyelimuti Master Jiwa Awan. Dalam sekejap mata, tubuh Master Jiwa Awan terhenti. Dengan tingkat kultivasinya, ia hanya butuh sesaat untuk mematahkan mantra stop. Tepat saat Wang Lin memasuki celah itu, seberkas energi pedang melesat ke kepala Master Jiwa Awan. Sebuah pukulan yang dipenuhi kekuatan dewa kuno juga melesat ke arahnya. Sinar energi pedang mendekat. Master Jiwa Awan melepaskan diri dari mantra stop tepat waktu untuk menghindar. Tetapi ia mengerang kesakitan dan darah menyembur keluar dari lengan kanannya. Energi pedang telah memotong lengan kanannya. Pada saat ini, pukulan dewa kuno tiba. Meskipun Master Jiwa Awan menangkisnya dengan mantranya, pukulan itu menyebabkan tubuhnya terdorong ke samping dengan sangat kuat. Ketakutan muncul di matanya. Kau tidak bisa bergerak sembarangan saat dipindahkan melalui celah itu. Kalau kau melakukannya, kau akan langsung diteleportasi ke lokasi lain saat melintasi 2 alam. Wang Lin telah melewati banyak celah spasial. Meskipun ia belum pernah memasuki celah 7 warna sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa semua celah antara 2 alam adalah seperti ini. Celah 7 warna ini juga tidak stabil, jadi ia semakin yakin. Tujuannya bukan untuk mencoba membunuh seorang kultivator Nirvana Seterer tingkat menengah, melainkan untuk melukai Master Jiwa Awan dan mengubah lokasi transfernya begitu dia memasuki celah itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, kecepatannya tak terbayangkan. Saat ia memasuki celah itu, penglihatan Wang Lin buram dan jiwa asalnya mengalami serangan balik yang hebat akibat mantra stop, tetapi ia berhasil menahannya dengan paksa. Saat penglihatannya kembali, ia muncul di dunia yang asing. Di sini ada langit dan bumi, tetapi langit memancarkan cahaya 7 warna. Bahkan bumi pun berwarna 7 karena cahaya ini. Namun dunia ini tidak jernih melainkan diselimuti kabut. Hanya beberapa tempat yang tidak berkabut. Wang Lin tidak memperhatikan pemandangan itu terlalu dekat. Matanya berbinar dan ia melihat sekeliling, memperhatikan orang-orang yang telah berteleportasi ke sini. Master Jiwa Awan tidak ada di sini.
Melihat ini Wang Lin sedikit lega. Ia telah bertaruh, dan sekarang ia tahu ia telah memenangkan taruhannya. Apa yang ia lakukan sangat berbahaya. Master Jiwa Awan tidak siap, jadi mantranya terganggu oleh mantra stop. Jika mantra itu terlontar, semuanya tidak akan berakhir secepat ini. Semua orang berada di tempat seperti altar yang lebarnya hanya 300 meter. Pria tua bernama Pang itu melihat sekeliling dan mengenang masa lalu. Ini adalah ketiga kalinya ia ke sini. Pertama kali mereka datang, banyak teman mereka mati. Kedua kalinya, lebih banyak lagi yang mati. Hari ini, termasuk dirinya, hanya tersisa 3 orang. Mata anak laki-laki bernama Duanmu menatap kabut di depannya sambil menjilat bibirnya dan bergumam. Kabut itu bukan kabut bintang. Chen Tianjun dari Sekte Binatang Perang sangat bersemangat setelah tiba di sini. Ia menarik napas dalam beberapa kali, dan matanya memancarkan cahaya aneh. Hanya perempuan tua berbaju hijau yang sedikit mengernyit. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ekspresi Tuan Ashenpain tampak gembira, tetapi tatapannya langsung berubah serius. Ia menatap Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Lu, di mana Master Jiwa Awan?" Ekspresi Wang Lin tenang dan mengerutkan kening. "Bagaimana aku bisa tahu kemana dia pergi? Tuan Jiwa Awan ada di belakangmu, dan kalian berdua adalah yang terakhir masuk. Apa ada kecelakaan di luar?" Tuan Ashenpain mengerutkan kening. Suasana hati baiknya setelah kembali ke sini lenyap seiring hilangnya Tuan Jiwa Awan, dan ia punya firasat buruk. Wang Lin berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apakah ada kecelakaan yang terjadi di luar, tetapi saat aku memasuki celah itu, tidak ada kecelakaan." Pria tua bernama Pang menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Lu, aku perhatikan sebelumnya bahwa rekan kultivator Jiwa Awan tidak jauh darimu. Tidak ada alasan bagimu untuk masuk selain dia menghilang." Ekspresi Tuan Ashenpain muram saat menatap Wang Lin. Hatinya sudah sangat marah. Kata-kata mereka bertiga menarik perhatian para kultivator lainnya. Anak laki-laki bernama Duanmu tersenyum dan berkata, "Menarik. Kita bahkan bisa kehilangan seseorang hanya dengan memasuki celah." Wanita tua berpakaian hijau itu menatap Wang Lin namun tidak berbicara. Chen Tianjun mengerutkan kening. Ia mengabaikan semua ini sambil menatap kabut di kejauhan. Ada sedikit kegembiraan yang membara di matanya. Rekan kultivator Pang harus berhati-hati dengan kata-katanya. Jika kau berbicara tanpa berpikir, kau mungkin akan mendapat sial. Wang Lin mencibir dan menatap pria tua bernama Pang itu. Pria tua bernama Pang itu gemetar. Ia memikirkan kematian Wu Qing dan menyesali ucapannya. Ia lalu menatap Tuan Ashenpain. "Rekan kultivator Lu, tolong beri aku penjelasan." Tuan Ashenpain menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa Master Jiwa Awan telah mengawasi pemuda berbaju putih ini. Sekarang setelah dia menghilang, orang ini adalah tersangka utama. Sungguh lelucon. Wang Lin tertawa marah. Ia menatap Tuan Ashenpain dengan acuh tak acuh dan mencibir. "Master Jiwa Awan berada di tahap tengah nirvana seterer, dan aku bukan tandingannya. Rekan kultivator Ashenpain ingin penjelasan dariku, tapi aku tak bisa memberikannya. Tuan Jiwa Awan punya kaki dan otak. Kenapa dia harus melapor kemana dia pergi? Konyol. Kalau kau mau alasan untuk bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan kata-katanya tajam. Anak laki-laki bernama Duanmu menatap Wang Lin dan berkata kepada Tuan Ashenpain dengan suara tajam, "Menarik." Namun kata-kata Tuan Ashenpain, rekan kultivator Lu sangat masuk akal. Master Jiwa Awan punya kaki dan otak, mungkin dia tidak mau masuk atau dia tidak mau bersama kita dan pergi ke tempat lain. Tuan Ashenpain mengerutkan kening. Ia juga ragu. Dengan tingkat kultivasi Master Jiwa Awan, kecuali orang bernama Lu ini menyembunyikan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi, mustahil Master Jiwa Awan akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Tatapannya menyapu Wang Lin. Tuan Ashenpain membantah anggapan bahwa Master Jiwa Awan terbunuh, terutama saat ia mempertimbangkan bahwa Master Jiwa Awan sama seperti dirinya, yang sangat akrab dengan tempat ini. Mereka berdua sudah masuk 2 kali. Mungkinkah Master Jiwa Awan menemukan metode masuk lain dan menggunakan metode khusus untuk berteleportasi? Meskipun ini mungkin juga kultivator Lu ini melawan Master Jiwa Awan dan menyebabkannya berteleportasi ke tempat lain. Tapi jika ini benar, bagaimana orang bernama Lu ini bisa berteleportasi dengan aman ke sini? Tuan Ashenpain merasa ragu, tetapi ia hanya bisa menahannya. Ia menatap Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Sayalah yang ceroboh dalam hal ini. Aku harap rekan kultivator Lu tidak keberatan." Wang Lin mendengus dingin, lalu menggenggam tangannya, tetapi tidak berbicara. Saat ini, di lembah berkabut tebal di dunia 7 warna ini, Master Jiwa Awan duduk di sana dengan wajah pucat, gugup melihat sekeliling. Tak ada lagi darah yang mengalir dari lengan kanannya, tetapi ada ketakutan tersembunyi di balik ekspresinya.
Sialan. Aku terdampar di sini. Jantungnya berdebar kencang sambil menjilati bibirnya yang kering. Ia menatap kabut tebal di ujung lembah. Terdengar suara gemuruh samar dari kabut tebal disertai bau amis. Masalah Master Jiwa Awan telah dikesampingkan dan tidak lagi dibicarakan. Pria tua bernama Pang itu mengeluh dalam hati dan waspada karena baru saja menyinggung Wang Lin. Memikirkan tatapan dingin Wang Lin, ia tak kuasa menahan napas. Tuan Ashenpine berkata dengan nada serius, "Jangan terlalu jauhkan akal ilahimu, atau kau akan menarik perhatian para monster ganas di sini. Meskipun ini hanya wilayah luar, ada monster kabut peringkat 12 di sini. Selain itu, jangan terbang lebih tinggi dari 1000 kaki." Wang Lin memandangi cahaya 7 warna di langit dan merenung. Cahaya 7 warna ini sangat aneh dan memberinya perasaan yang aneh. Sepertinya mengandung perubahan hukum yang tak terpahami. Tempat apa ini? Orang yang bertanya adalah Chen Tianjun dari Sekte Binatang Perang. Tuan Ashenpine menoleh dan berkata perlahan, "Alam 7 warna. Aku menyebutnya begitu. Wilayah luar tempat ini dipenuhi binatang kabut. Dari sinilah semua kristal asalku. Aku sudah datang ke sini beberapa kali, tapi aku tidak bisa memasuki wilayah tengah. Ada beberapa peninggalan kuno di sana. Menurut pengamatanku, ada makhluk surgawi dan beberapa orang yang sangat aneh." Ia menunjuk ke depan sambil berbicara perlahan. "Rekan-rekan kultivator, silakan ikuti aku dan jangan pergi. Tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian tidak hati-hati, kalian bisa mati di sini." Setelah itu, ia berjalan menuruni altar dan berjalan di depan. Semua orang mengikuti Tuan Ashenpine dengan saksama dan perlahan bergerak maju. Tuan Ashenpine tampak serius sepanjang jalan dan mengikuti rute tetap dari altar menuju dataran. Mereka akhirnya tiba di pegunungan yang diselimuti kabut. Mata Wang Lin berbinar dan ia melihat sekeliling. Tak ada pepohonan di sini, hanya pegunungan gundul. Berbagai jenis kabut berkumpul dalam kelompoknya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Tepat pada saat ini, Chen Tianjun tiba-tiba berhenti dan menatap sebuah gunung tak jauh dari sana. Sebuah gua batu samar-samar terlihat di tengah gunung. Gua ini jelas bukan gua alami. Sekilas, jelas terlihat bahwa gua ini dibuat oleh seseorang untuk digunakan sebagai gua kultivasi. Memang ada gua di sana, tapi ada monster tingkat 12 yang menjaganya. Terakhir kali aku datang, aku memancing mereka dan masuk ke dalam. Aku berhasil mendapatkan beberapa barang, kata Tuan Ashenpine pelan sambil menatap Chen Tianjun. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Chen Tianjun mengalihkan pandangannya dan menatap Tuan Ashenpine di depannya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Semakin semua orang bergerak maju, jalannya semakin menyempit. Tuan Ashenpine sangat mengenal tempat ini. Saat tidak ada jalan di depan, beliau akan mengubah arah dan jalan lain akan muncul. Waktu berlalu perlahan. Semakin dalam setiap orang menyelami, mereka merasakan keagungan. Perasaan ini semakin kuat, dan saat turun ke atas mereka, bahkan membuat pikiran mereka bergetar. Ekspresi Tuan Ashenpine menjadi lebih serius dan ia melambat. Ia harus berpikir lama setelah setiap langkah, seolah-olah ia sedang mengingat rutenya. Wang Lin terdiam sepanjang jalan, tetapi matanya berbinar-binar. Ia sudah menyadari banyaknya pembatas di sini. Namun sebagian besar sudah terlalu tua dan hampir runtuh. Tetapi masih ada beberapa yang masih berfungsi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kekuatan penghalang ini. Penghalang ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di Gua Kaisar Qinglin. Jika bukan karena runtuhnya penghalang ini, mustahil baginya untuk mencapai titik ini. Menengok ke belakang ke tempat yang mereka lewati, mereka sudah menempuh jarak lebih dari 5 kilometer. Mereka belum melewati pegunungan di depan mereka, dan mustahil untuk mengetahui apa yang ada di balik pegunungan itu. Di alam 7 warna ini, tidak ada malam, cahaya 7 warna memenuhi langit. Tuan Ashenpine bergerak semakin lambat sebelum akhirnya berhenti. Ia menggosok pelipisnya dan berkata, "Rekan kultivator duanmu, pil reinkarnasi tidak jauh di depan. Namun ada binatang buas tingkat 12 di sana, jadi jika kau menginginkannya, mungkin akan ada masalah." Ada jalan sempit di depan Tuan Ashenpine, dan lereng pegunungan tampak suram. Terkadang, beberapa batu berjatuhan dan menimbulkan suara. Selain itu keadaan di sekitarnya sunyi senyap. Kabut tipis menghalangi jalan sempit itu, dan di tepi kabut terlihat sesosok kerangka di sampingnya. Hampir semua pakaiannya telah terlepas, hanya beberapa helai kain yang masih melilit kerangka itu. Daging pada kerangka itu telah membusuk sepenuhnya dan tulang panggulnya terlihat jelas. Ada pil 7 warna di dalamnya. Pil ini tidak utuh dan memiliki retakan halus. Beberapa bagiannya bahkan telah meleleh, sehingga bentuknya tidak lagi seperti pil, melainkan seperti bulan sabit. Ini adalah pil yang ditelan seseorang, tetapi orang itu mati sebelum ia sempat menyerap pil itu sepenuhnya.
Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, pil itu masih mengeluarkan aroma samar, hanya saja sekarang aromanya sangat ringan. Wang Lin menyipit saat mencium aroma itu. Aroma ini terasa sangat asing. Saat aroma itu memasuki hidungnya, jiwa asalnya bergetar. Pikirannya mulai mengingat masa lalu dan bayangan masa lalu muncul tak terkendali di depan matanya. Untungnya Wang Lin juga waspada. Ia menggigit ujung lidahnya dan matanya tiba-tiba jernih. Ia terkejut. Ia menatap semua orang. Pria tua bernama Pang itu telah menyegel kelima inderanya. Jelas ia sudah tahu bahwa tempat ini aneh. Adapun wanita tua berbaju hijau, ia sempat kebingungan, tetapi segera pulih. Chen Tianjun dari Sekte Binatang Perang pun segera pulih. Pil yang sangat ampuh. Itu memang pil reinkarnasi. Anak laki-laki bernama Duanmu itu menarik napas dalam dan menikmati aromanya. Rekan kultivator Duanmu mengolah siklus reinkarnasi matahari dan bulan. Yang perlu ia pahami adalah reinkarnasinya. Ia harus menyelesaikan siklus reinkarnasi 9 kali untuk menyempurnakan daonya. Namun surga itu kejam, sehingga sangat sulit untuk berhasil. Konon ada pil reinkarnasi di dunia kultivasi kuno yang memungkinkan seseorang memasuki siklus reinkarnasi untuk memahami dao. Namun pil reinkarnasi itu telah lama hilang, dan hanya sebagian dari resepnya yang tersisa. Mustahil untuk memurnikan pil reinkarnasi, kita hanya bisa memadatkan sebagian energi reinkarnasi. Tuan Ashenpain menjelaskan perlahan. Mata anak laki-laki bernama Duanmu berbinar dan ia menatap Tuan Ashenpain. Ia berkata dengan suara tajam, rekan kultivator Ashenpain memang tahu banyak. Kurasa kau sudah mempersiapkan diri dengan baik saat datang menemuiku. Tuan Ashenpain tersenyum namun tidak berbicara. Kalau bukan karena kabut di dekat kerangka itu, kau takkan berbaik hati mengundangku. Anak laki-laki bernama Duanmu itu menatap kabut. Itu memang benar. Dao reinkarnasi rekan kultivator Duanmu akan sangat berguna bagi kita selama sisa perjalanan. Kami akan membantumu mendapatkan pil ini dan kau akan membuka jalan untuk sisa perjalanan. Tuan Ashenpain tampak tenang saat mengakuinya dengan jujur. Oke. Anak laki-laki itu merenung sejenak sambil melihat pil reinkarnasi di dalam kerangka, lalu ekspresinya berubah serius. Master Ashenpain berkata dengan suara serius. Ini naga tingkat 12, setara dengan kultivator nirvana seterer tingkat puncak. Tapi monster ganas tetaplah monster ganas. Selama kita bekerja sama dengan baik, dan dengan mantra reinkarnasi rekan kultivator Duanmu, itu bukan hal yang mustahil. Chen Tianjun menjilat bibirnya. Aku ingin jiwa naga ini. Wanita tua berpakaian hijau itu berkata, tubuh naga ini milikku. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata perlahan, aku ingin semua kristal asal dalam kabut. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, tatapan mereka tertuju pada Tuan Ashenpain. Tuan Ashenpain tertawa. Tidak apa-apa. Rekan kultivator Pang dan aku tidak menginginkan benda-benda ini. Kami hanya ingin lewat sini. Cahaya dingin berkilat di mata anak laki-laki itu, dan ia menarik napas dalam. Tangannya membentuk segel di hadapannya, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Matanya menyala, dan matahari serta bulan muncul dalam satu kesatuan. Kemudian ia meraung, tangannya menunjuk ke antara alisnya, dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Matanya bersinar terang, dan jejak matahari serta bulan di matanya semakin jelas. Semua orang di sekitarnya merasa seolah-olah pikiran mereka tersedot ke dalam ilusi. Wang Lin menatap anak laki-laki itu dan benar-benar tenang. Begitu tanda matahari dan bulan muncul, keduanya mulai berputar mengelilingi satu sama lain membentuk pusaran yang langsung menyerang kabut. Kecepatannya terlalu cepat dan langsung mendekati kabut. Suara letupan bergema saat ia menerobos kabut. Pada saat itu, kabut mulai berputar kencang dan terdengar suara gemuruh. Raungan ini sangat kuat, dan gunung-gunung di sisi-sisinya mulai bergetar. Pada saat yang sama, sebuah kepala naga besar keluar. Angin berbau amis menyapu saat ia menyerbu ke arah semua orang. Kalau memang begitu, tidak masalah, tapi begitu kepala naga itu muncul, tekanan seorang kultivator nirvana seterer tingkat puncak juga muncul. Hal ini membuat pikiran semua orang bergetar sesaat. Anak laki-laki bernama Duanmu meraung, dan matahari serta bulan muncul di hadapan kepala naga yang sedang menerjang ke arah semua orang. Matahari dan bulan berputar dengan cepat, dan pusaran yang mereka bentuk menarik kepala naga itu. Mantra reinkarnasiku hanya bisa memengaruhinya selama 10 tarikan napas. Kalian semua harus cepat. Ekspresi anak laki-laki itu garang dan urat-urat di dahinya membengkak. Ia duduk, melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang setinggi 7 kaki itu pun muncul. Pedang itu berubah menjadi sinar energi pedang dan melesat langsung ke arah naga itu. Chen Tianjun melangkah maju, tangannya membentuk segel dan cahaya redup bersinar di sekelilingnya. Ia segera tiba di samping naga itu, dan dalam sekejap ia tiba di atas kepala naga itu.
Ia duduk dan membentuk segel baru. Cahaya redup di sekelilingnya semakin kuat, dan tanpa diduga, ia memasuki tubuh naga itu. Tuan Ashenpine melambaikan tangannya dan puluhan ribu pedang muncul. Semuanya berjatuhan bagai hujan pedang ke arah naga itu. Tangan kanan wanita tua berbaju hijau itu membentuk segel dan angin dingin bertiup. Terdengar suara gemeretak saat es muncul di jalan sempit dan menyebar ke arah naga itu. Pria tua bernama Pang itu tak tinggal diam. Ia melompat ke udara dan melambaikan tangannya, menyebabkan munculnya kilat. Bola-bola petir pun turun dari langit. Mata Wang Lin berbinar, dan ia segera mendekati naga itu. Tangan kanannya membentuk kepalan, dan pukulannya mengenai tubuh naga itu. Gemuruh menggelegar. Itu adalah naga yang meraung marah saat mencoba menembus segel reinkarnasi tubuh itu. Tepat pada saat itu, pedang terbang anak laki-laki itu tiba dengan energi pedang yang bergetar. Pedang itu menembus daging naga. Segera setelah itu, kilatan petir pria tua itu menyambar, membuat naga itu meraung semakin keras. Semakin keras ia melawan, semakin pucat wajah anak laki-laki itu, dan tubuhnya mulai gemetar. Anak laki-laki itu berteriak, 5 tarikan napas lagi. Tangan Tuan Ashenpine dengan cepat membentuk berbagai segel saat puluhan ribu pedang mendekat dan mendarat di tubuh naga. Naga itu meraung dan meronta, menyebabkan bocah itu batuk darah. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan matanya merah. Es milik perempuan tua berbaju hijau mendekat dan menyentuh naga itu. Naga itu gemetar dan embun beku segera muncul. Tak lama kemudian, es menutupi seluruh tubuh naga. Gumpalan gas hitam mulai keluar dari naga dan diserap oleh es. Pemandangan ini membuat semua orang menatap wanita tua itu. Wang Lin secara alami menyadari keanehan pada es tersebut, es itu mampu menyerap vitalitas naga. Naga itu mengangkat kepalanya dan meraung. Anak laki-laki itu batuk darah dan tidak bisa lagi menyegelnya. Tanpa segel reinkarnasi, naga itu meraung. Ada satu tanduk di kepalanya, dan saat ia bergerak, tubuhnya keluar dari kabut. Saat ia keluar, kabut pun berkurang. Setelah segel itu menghilang, naga itu bergerak dan seluruh es di sekitarnya langsung runtuh. Saat es itu terbang kembali ke samping perempuan tua berpakaian hijau itu, aliran gas hitam memasuki tubuhnya, dan matanya menjadi semakin terang. Monster-monster tua ini masih menyembunyikan mantra mereka. Menarik sekali. Wang Lin mencibir sambil terbang di atas kepala naga yang sedang bangkit. Ia menerjang kabut yang menipis. Begitu naga berubah menjadi padat dari wujud kabutnya, semua kristal asal akan menghilang dan menjadi bagian dari energi asal tubuhnya. Aku hanya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kuterima. Aku tidak perlu berusaha mati-matian hanya demi kristal asal ini. Wang Lin mengabaikan pertarungan itu dan menyerbu ke dalam kabut. Begitu ia masuk, ia melihat sejumlah besar kristal asal melayang di sana, dan beberapa masih dalam proses pembentukan. Ia melambaikan tangannya dan mengambil ratusan kristal asal. Cara mengumpulkan kristal asal ini membuat Wang Lin sangat gembira. Ia bergerak menembus kabut bagai kilat dan mengumpulkan kristal asal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin masih bisa mendengar auman naga dan gemuruh pertempuran di luar. Wang Lin segera mengumpulkan ribuan kristal asal. Sebenarnya mustahil bagi binatang kabut peringkat 12 untuk menghasilkan kristal asal sebanyak ini. Lagi pula para kultivator yang membesarkan binatang kabut ini akan datang untuk mengumpulkannya sesekali. Namun di alam 7 warna ini, tak seorang pun akan datang untuk mencuri kristal asal dari binatang kabut. Setelah bertahun-tahun, kristal asal sebanyak ini telah terkumpul. Tak lama kemudian, Wang Lin menyadari kabut di sekitarnya mulai berputar lebih kencang dan menunjukkan tanda-tanda mengembun. Kabut itu juga bergerak ke satu arah seiring menyusutnya kabut. Setelah menghitung jumlah kristal asal, Wang Lin dengan tegas berhenti mengumpulkan lebih banyak dan minggir. Saat ia bergerak, kabut mulai mengembun lebih cepat. Dalam sekejap, seluruh kabut menghilang dan digantikan oleh ekor naga. Naga itu tingginya sekitar 10.000 kaki dan separuh tubuhnya melayang di udara. Bagian ekor ini ikut terbang bersama tubuhnya. Pria tua bernama Pang itu berwajah pucat pasi saat ia bersandar di lereng gunung, dan dadanya berlumuran darah. Tuan Ashenpine, wanita tua berbaju hijau dan anak laki-laki itu bertarung di atas kepala naga. Mereka semua menggunakan mantra untuk mencegah naga itu bangkit. Tanduk hitam di kepala naga itu memancarkan cahaya hitam, dan setiap kali berkilat, Tuan Ashenpine dan rombongan harus menghindar. Naga itu menyemburkan kabut racun berbau amis yang sangat sulit diatasi. Namun ia juga terluka parah karena darah mengalir keluar dari luka-luka di tubuhnya. Tepat pada saat ini, naga itu mengeluarkan raungan keras, membuat gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Tak lama kemudian, tanduk hitam pada naga itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan jaring petir hitam pun menyebar. Pada saat yang sama,
Energi asal yang tak terbatas berkumpul dan bahkan sebagian dari cahaya 7 warna pun terserap. Naga itu meraung, menggetarkan pikiran semua orang. Saat naga itu meraung, jaring petir hitam itu membesar 1000 kaki. Energi asal dan cahaya 7 warna diserap, dan ilusi mulai muncul di sekitar naga. Bayangan ilusi ini semuanya adalah naga. Saat mereka berputar mengelilingi area tersebut, Tuan Ashenpine dan rombongan terpaksa mundur. Naga itu hendak terbang ke udara. Begitu ia terbang ke udara, itu akan menjadi bencana bagi para kultivator yang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan ia menatap ekor naga itu. Ia melangkah maju, dan suara letupan terdengar dari lengannya. Kekuatan dewa kuno mengalir deras di lengannya, ia melompat dan meraih ekor naga itu. Urat-urat di lengan Wang Lin membengkak. Turunlah untukku. Tangan Wang Lin mencengkeram ekor naga itu tanpa ampun dan menariknya ke bawah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menghindari mantra naga itu. Mata pria tua bernama Pang yang bersandar di pinggir jalan terbelalak lebar. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Seluruh kekuatan dewa kuno Wang Lin mengalir deras di tubuhnya saat naga itu meronta. Naga itu menoleh dan menyerang Wang Lin. Mantra-mantra berputar di sekujur tubuh naga itu. Akan tetapi, perjuangannya justru membuat kekuatan dewa kuno Wang Lin melonjak lebih cepat. Turun. Ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit, bagaikan suara dewa. Tangan Wang Lin mencengkeram ekor naga itu dan tanpa ampun menghantam tubuh naga itu hingga jatuh ke jalan sempit. Sementara semua kultivator lainnya menyaksikan dengan kaget. Meskipun naga ini memiliki tubuh sepanjang 10.000 kaki, memiliki puncak kultivator nirvana seterer, memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menahan sebagian besar mantra dan tubuh yang jauh lebih kuat daripada kultivator pemurnian tubuh manapun, ia tidak ada apa-apanya di hadapan Wang Lin. Sekalipun ia menanggalkan kulitnya dan menjadi seekor naga sejati, ia tetap tidak akan mampu naik ke langit di hadapan dewa kuno. Saat Wang Lin mengayunkan pedangnya, naga itu sama sekali tidak bisa melawan, dan meraung. Tubuhnya langsung terbanting jatuh. Pria tua bernama Pang merasakan langit menjadi gelap. Pikirannya terguncang dan ia segera mundur seperti orang gila. Ia khawatir jika ia terlalu lambat dan naga itu menghantam tubuhnya. Tubuhnya akan langsung runtuh, mengingat tingkat kultivasinya. Gemuruh menggema di langit saat naga raksasa itu menghantam tanah. Sejumlah besar batu berjatuhan dari pegunungan di kedua sisi, dan butuh beberapa saat bagi semuanya untuk kembali normal. Setelah naga itu jatuh, tubuhnya berkedut, kepalanya mulai meleleh dan gas hitam keluar. Chen Tianjun terbang keluar dari kepala naga itu dan mundur beberapa langkah. Tuan Ashenpine menghirup udara dingin. Ia menatap naga itu, lalu Wang Lin dan rasa dingin muncul di hatinya. Bahkan anak laki-laki itu menjilat bibirnya. Ada sedikit ketakutan dalam tatapannya ke arah Wang Lin. Wanita tua berpakaian hijau itu juga tersentak dan merenung. Yang paling ditakutinya adalah pria tua bernama Pang yang berhasil menghindari naga itu. Saat memikirkan ancaman Wang Lin, ia merasakan kepahitan di mulutnya. Napas Wang Lin agak tersengal-sengal, dan ia menatap semua orang sebelum akhirnya menatap kerangka tak jauh darinya. Ia berjalan mendekat dan melihat ke bawah, menemukan sebuah giok di bawah kerangka itu. Tangannya meraih kehampaan, lalu giok dan pil itu mendarat di tangannya. Ia melemparkan pil itu ke arah bocah itu. Bocah itu menangkapnya dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Terima kasih banyak. Wang Lin, yang memegang batu giok itu, duduk bersandar di gunung. Akal ilahinya menyapu batu giok itu dan mulai membaca isinya dengan saksama. Tuan Ashenpine tiba di samping pria tua bernama Pang. Tangan kanannya menepuk punggung pria tua itu dan menyerahkan beberapa pil sebelum duduk. Sesekali ia menatap Wang Lin dengan tatapan misterius. Anak laki-laki itu memegang pil reinkarnasi dan menunjukkan ekspresi gembira sebelum menyimpannya. Ia menarik napas dalam dan duduk untuk memulihkan diri. Chen Tianjun juga duduk. Selama pertempuran ini, semua orang berada di luar, tetapi dia ada di dalam dan sangat dibutuhkan. Jika tidak ada orang di luar, dia tidak akan bisa mendapatkan jiwa naga. Meskipun dia tidak mampu menyerap semuanya, dia memperoleh hasil panen terbaik dari semua orang yang hadir. Adapun perempuan tua berbaju hijau, ia tiba di samping mayat naga itu. Ia meletakkan tangannya di atas tubuh naga itu, dan gas hitam keluar dari tubuh naga itu dan memasuki tubuhnya. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Tuan Ashenpine memandang semua orang dan berkata perlahan, ada banyak binatang kabut peringkat 12 di sini, namun semakin besar bahayanya, semakin besar pula hasil panen kita. Saat itu, hanya tulang-tulang yang tersisa dari mayat naga di samping perempuan tua itu. Wajah perempuan tua itu memerah dan ia tampak sedikit lebih muda. Pria tua bernama Pang telah pulih sepenuhnya. Ia berdiri dan menatap jalan sempit tanpa kabut. Matanya berbinar. Tuan Ashenpine bangkit dan melangkah maju. Semuanya,
Ayo pergi. Wanita tua berbaju hijau dan Chen Tianjun berdiri bersamaan. Hanya anak laki-laki itu yang ragu sejenak sebelum ikut berdiri. Wang Lin duduk paling jauh dari semua orang dan memperhatikan mereka berjalan sambil memegang giok itu. Ada sesuatu yang terekam di dalam giok ini. Sesuatu yang berhubungan dengan alam 7 warna. Tempat ini, pikiran Wang Lin terhenti saat ia tiba-tiba melihat ke belakang semua orang. Matanya menyipit dan semua bulu kuduknya berdiri. Pada saat yang sama, Tuan Ashenpain dan anak laki-laki itu tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, wanita tua dan Chen Tianjun juga menyadarinya. Pria tua bernama Pang adalah orang terakhir yang menyadarinya. Mata Tuan Ashenpain dipenuhi ketakutan saat ia dengan cepat mengirimkan pesan akal ilahi. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Pria tua bernama Pang tersentak, dan ia dipenuhi rasa takut. Saat merasakan dinginnya, ia bahkan tak berani mengeluarkan akal ilahinya, tetapi ia sangat akrab dengan rasa dingin ini. Ia masih belum bisa melupakan bahwa karena mereka bertemu dengan makhluk inilah separuh kultivator yang datang bersama mereka untuk kedua kalinya menghilang. Di hadapan kehadiran misterius ini, mereka bagaikan manusia biasa dan tak berdaya melawan. Selain Wang Lin, karena lokasinya, memungkinkan dia melihat situasi dengan jelas, tidak ada orang lain yang bisa melihat. Ingat, jangan sampai menyebarkan akal ilahi. Tuan Ashenpain mengirimkan pesan akal ilahi terakhir, lalu berhenti. Tubuhnya tak bergerak, bahkan matanya pun terpejam. Di mata Wang Lin, seseorang muncul di belakang semua orang. Orang ini mengenakan pakaian abu, tetapi bagian bawah tubuhnya di balik pakaian itu transparan, memungkinkan kita melihat daging dan darahnya. Ia tidak berambut dan matanya kosong saat ia berjalan perlahan. Ia tidak terlalu cepat, dan butuh waktu lama baginya untuk tiba di samping mayat naga itu. Ia tampak tidak melakukan apa-apa, tetapi naga itu langsung membusuk menjadi genangan darah. Yang aneh adalah genangan darah ini masuk ke tubuh orang ini. Orang berbaju abu itu masih memiliki mata tak bernyawa saat dia berjalan perlahan ke depan. Anak laki-laki bernama Duanmu berada di posisi terakhir di antara mereka, dan ia tak bergerak, tetapi ia mengerutkan kening. Ia jelas merasakan hawa dingin semakin mendekat sebelum ia melihat orang berbaju abu itu lewat. Ada kilatan dingin di matanya. Akan tetapi, tepat pada saat itu, orang berbaju abu itu berhenti dan menoleh ke arah Duanmu. Tatapan mereka bertemu dan pikiran anak laki-laki itu bergetar. Pikirannya kosong dan kebingungan muncul di matanya. Matahari dan bulan muncul di atas kepalanya dan mulai berputar. Itu berubah menjadi pusaran yang seperti siklus reinkarnasi matahari dan bulan. Siklus reinkarnasi matahari dan bulan ini adalah esensi Duanmu. Ada banyak ran yang mewakili mantranya. Namun, saat ini, yang membuat Wang Lin terguncang adalah siklus reinkarnasi matahari dan bulan yang anehnya bergerak ke arah pria berbaju abu itu. Perlahan-lahan terpisah dari bocah itu dan menyatu dengan pria berbaju abu itu. Kebingungan di mata anak laki-laki itu lenyap, digantikan oleh kematian. Tak ada sedikit pun vitalitas tersisa dalam dirinya. Lalu pria berbaju abu itu berbalik dan berjalan maju. Anak laki-laki bernama Duanmu mengangkat kakinya dan perlahan mengikuti pria berbaju abu itu, berjalan dengan kecepatan yang sama dengannya. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang. Wanita tua berbaju hijau itu bahkan tidak berkedip dan tetap diam. Di hadapannya, Chen Tianjun pun sama, tidak ada gejolak emosi sama sekali. Pria berbaju abu itu berjalan tanpa suara melewati semua orang, dan anak laki-laki itu mengikutinya. Rambutnya perlahan-lahan rontok ke tanah. Tubuh di bawah pakaian itu perlahan-lahan menjadi transparan. Tak lama kemudian, pria berbaju abu itu tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan fokus sepenuhnya. Pria berbaju abu itu tak berhenti dan berjalan melewati Wang Lin, diikuti anak laki-laki itu di belakangnya. Keduanya perlahan menghilang di kejauhan. Rasa dingin di sekitarnya perlahan menghilang hingga hilang sepenuhnya. Tubuh Tuan Ashenpain bergetar hebat, lalu ia menghela napas dalam. Keringat dingin muncul di dahinya, lalu ia menyekanya. Ketiga orang di belakangnya juga ikut rileks, dan tatapan mereka dipenuhi keterkejutan. Pikiran Chen Tianho bergetar saat dia berbisik. Siapa dia? Masih ada ketakutan di mata Tuan Ashenpain saat dia menjawab dengan suara serak. Yang hilang. Tuan Ashenpain, tempat apa ini? Wanita tua berbaju hijau itu memasang ekspresi muram saat menatap Tuan Ashenpain. Ia berada tepat di samping anak laki-laki itu, jadi ia merasakan apa yang terjadi dengan sangat jelas. Sayang sekali, rekan kultivator Duanmu tidak mendengarkan nasihatku. Pria tua bernama Pang itu masih memiliki ketakutan yang tersisa di matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tempat apa ini. Aku menyebut tempat ini alam 7 warna. Pria berjubah abu itu bernama yang hilang, aku yakin itu. Di dunia 7 warna, tidak banyak yang hilang. Jika mereka muncul,
Selama kau tidak menyebarkan akal ilahi dan tidak bergerak, tidak ada bahaya. Jika kau bergerak, kau akan berakhir seperti rekan kultivator duanmu. Seru Tuan Ashen Pine dengan nada serius. Wang Lin berdiri. Ia menatap Tuan Ashen Pine dan berkata dengan tenang, awalnya tidak banyak yang tersesat di sini, tetapi setelah kau datang, jumlahnya bertambah. Wanita tua itu mencibir tetapi tidak berbicara. Ekspresi Chen Tianjun muram saat ia menatap Tuan Ashen Pine dan perlahan berkata, rekan kultivator Ashen Pine, kau sudah datang ke sini 2 kali. Apakah kau meninggalkan beberapa orang untuk menjadi orang tersesat baru setiap kali? Ekspresi Tuan Ashen Pine muram dan ia terdiam cukup lama. Kemudian ia mengangguk dan berkata dengan getir, pria berjubah abu tadi adalah teman yang datang bersamaku pertama kali. Ia dibawa pergi oleh yang hilang. Chen Tianjun mendengus dingin dan berkata, datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Aku menyerah. Sambil berbicara, ia berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Ia menghilang tanpa jejak. Tuan Ashen Pine tidak berhenti. Setelah Chen Tianjun pergi, ia berkata perlahan, tanpa aku yang menuntun jalan, dia tidak akan bisa kembali. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan yang hilang secepat ini. Rekan kultivator Lu dan Zhao, aku tahu tentang sebuah gua kultivasi di antara wilayah dalam dan luar alam 7 warna ini. Kalian semua tahu siapa pemilik gua itu. Dia adalah murid utama sekte pemecah langit dari 18.000 tahun yang lalu, Simamo. Ekspresi wanita tua itu tetap sama, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Wang Lin merenung dalam diam. Ia menatap Tuan Ashen Pine, menunggu sisanya. Terlepas dari betapa kuatnya Simamo, dia juga ahli dalam alkimia. Dia mengambil resep pil yang menyebabkan bencana dan pergi. Meskipun aku tidak tahu bagaimana resep pil itu muncul di wilayah peringkat 5, aku yakin gua Simamo memang ada. Mengenai apakah dia berhasil memurnikan pil itu, aku tidak tahu, tapi bahkan tanpa pil itu, pasti ada banyak harta di sana. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah giok dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya dan memeriksanya dengan akal ilahi sebelum menyerahkannya kepada wanita tua. Aku pernah menemukan giok ini di sini sebelumnya, dan itulah mengapa aku begitu yakin, kata Tuan Ashen Pine dengan tenang. Namun setelah melihat ekspresi mereka masih belum berubah dan mereka tidak setuju untuk melanjutkan penjelajahan, ia mengerutkan kening. Rekan kultivator Zhao, mulai sekarang, aku dan rekan kultivator Pang akan memberimu semua jatah kami dari binatang buas yang kami bunuh. Selain itu, aku berjanji kau harus memilih 10 benda pertama dari tempat yang kuceritakan sebelumnya. Wanita tua itu ragu dan bertanya, seberapa yakinnya kamu bisa memasuki tempat itu? Tuan Ashen Pine merenung sejenak dan berkata, jika kau dan rekan kultivator Lu membantu, aku yakin 60%. Oke. Wanita tua itu memejamkan mata sejenak lalu mengangguk. Tuan Ashen Pine memandang Wang Lin dan berkata, tempat yang aku dan rekan kultivator Zhao bicarakan adalah bagian dalam dunia 7 warna ini. Meskipun berbahaya, panennya akan lebih besar. Menurut petunjuk yang kutemukan, ada banyak jiwa binatang buas tingkat 8 hingga 13 yang tersegel di sini. Aku telah menyiapkan ramuan yang cukup sehingga selama masih ada waktu, aku dapat menghasilkan pil dalam jumlah besar. Jika rekan kultivator Lu setuju, kau juga dapat mengambil 10 terlebih dahulu. Wang Lin merenung dalam diam. Dalam benaknya, tujuan Tuan Ashen Pine tidak sesederhana itu, dan mengingat kelicikannya, mustahil ia akan mengungkapkan tujuannya. Tuan Ashen berkata, rekan kultivator Lu, aku bisa membawamu ke beberapa tempat aman bersama binatang kabut dan mengumpulkan semua kristal asal di sana. Lagi pula, aku tidak akan mengambil apapun dari gua Simamo. Kita ambil kristal asal dulu. Wang Lin menatap Tuan Ashen Pine. Oke. Tuan Ashen tidak berkata apa-apa lagi dan melihat sekeliling. Ia tidak melanjutkan menyusuri lorong sempit itu, melainkan menyerbu ke arah yang ditunjuk. Mereka bertiga melesat pergi. Tuan Ashen Pine sangat mengenal tempatnya. Setelah 1 jam, ia tiba di tempat lain yang diselimuti kabut. Ini adalah jurang yang diselimuti kabut. Setelah memasuki tempat ini, Tuan Ashen Pine sangat berhati-hati dan perlahan bergerak maju. Saat berada 1000 kaki dari kabut, ia berhenti. Tangannya terulur dan sejumlah besar giok langit beterbangan dan mengelilinginya. Kemudian ia menutup tangannya dan semua giok langit itu berubah menjadi debu. Dia menarik napas dalam dan dengan hati-hati mengibaskan debu itu ke arah kabut. Tepat pada saat itu, terdengar raungan dari balik kabut, dan seekor binatang buas yang mirip kura-kura menjulurkan kepalanya, menghisap debu giok langit. Tuan Ashen Pine mengeluarkan lebih banyak giok langit, lalu menghancurkannya menjadi debu dan berkata dengan lembut, rekan kultivator Pang. Pria tua bernama Pang telah bekerja sama dengan Tuan Ashen Pine berkali-kali, dan ia dengan terampil menerobos kabut.
Binatang kabut kura-kura menoleh ke belakang dan ragu. Tetapi pada saat ini, lebih banyak debu giok langit beterbangan. Binatang itu segera melahapnya. Melihat ini, mata Wang Lin berbinar. Tetapi ia tetap tenang. Tak lama kemudian, pria tua bernama Pang bergegas keluar dari kabut dan kembali ke sisi semua orang. Tuan Ashen Pine menyebarkan lebih banyak debu giok langit dan perlahan mundur. Baru setelah dia mundur lebih dari 10.000 kaki, dia berhenti menyebarkan debu giok langit. Berapa banyak? Tuan Ashen Pine menatap pria tua bernama Pang. Kurang dari 3.000. Pria tua bernama Pang itu tidak ragu untuk menyerahkan sekantong harta kepada Wang Lin. Beberapa binatang kabut peringkat 12 suka melahap giok langit. Kalian bisa menggunakan giok langit untuk mendapatkan beberapa kristal asal. Setelah Tuan Ashen Pine berbicara, ia memimpin semua orang ke beberapa binatang kabut. Dengan metode yang sama, mereka membingungkan lebih banyak binatang buas dan mendapatkan hampir 20.000 kristal asal sebagai imbalannya. Tuan Ashen Pine berhenti dan kembali ke jalan sempit itu. Dalam perjalanan pulang, aku akan mengambil lebih banyak kristal asal untuk rekan kultivator Lu di jalur yang berbeda. Berdasarkan data sebelumnya, totalnya mungkin sekitar 60.000 hingga 70.000 kristal asal. Tercerahkanlah, tawanan Dao Surga, semua makhluk hidup harus menanggung malapetaka yang tak terkira. Hanya perlu satu pikiran untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggulah jalan kultivasi. Informasi dari giok di samping kerangka itu bergema di benak Wang Lin. Ia menatap dunia 7 warna dan mengangguk dalam diam. Hanya ada satu baris pada batu giok ini. Wang Lin merenung cukup lama, tetapi masih belum sepenuhnya memahami maknanya. Berdasarkan kata-katanya saja, ada banyak interpretasi. Tatapannya menyapu Tuan Ashen Pine. Wang Lin tahu bahwa Tuan Ashen Pine telah ke sini beberapa kali dan telah menjelajahi banyak gua di sini. Tuan Ashen Pine pasti telah memperoleh beberapa karun langka, metode kultivasi, atau informasi di sini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mengenal tempat ini. Mereka terus menyusuri jalan setapak pegunungan yang sempit, dengan Tuan Ashen Pine berjalan hati-hati di depan. Ia hanya membawa peta sederhana area setelah titik ini dan belum pernah menyusuri jalan setapak ini sebelumnya. Sebelumnya, ia mengambil jalan lain, dan di sanalah ia mendapatkan batu giok dan peta berisi informasi yang menggodanya. Mereka menyusuri jalan sempit itu selama beberapa hari. Setelah menghindari berbagai binatang kabut, mereka tiba jauh di dalam pegunungan. Ada satu gunung lagi di depan mereka, dan setelah melewatinya, mereka akan melihat apa yang ada di balik gunung itu. Wanita tua berpakaian hijau itu tampak tenang dan tidak menoleh ke samping. Wang Lin telah menatapnya beberapa kali, tetapi ia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan wanita tua itu. Wang Lin hanya tahu bahwa wanita tua itu bernama Zhao, tidak lebih. Namun ia memperhatikan di sepanjang jalan bahwa meskipun wanita tua itu mengikuti Tuan Ashen Pine, setiap langkahnya rumit. Ada banyak batasan di sini, tetapi sebagian besar sudah runtuh. Namun wanita tua ini selalu menginjak tempat kosong atau tempat yang batasannya lemah. Ini sudah jadi kebiasaan dan tidak akan berubah hanya karena pembatasannya sudah tidak aktif lagi. Sulit untuk menyadari sesuatu yang begitu halus kecuali kau seorang Grandmaster pembatasan. Pria tua bernama Pang mengikuti Tuan Ashen Pine dengan saksama dan tidak berani terlalu dekat dengan Wang Lin. Ia jelas sangat takut pada Wang Lin. Saat ini, tak ada jalan tersisa di hadapan mereka. Alis Tuan Ashen Pine berkerut erat dan ia merenung. Cahaya 7 warna masih menyelimuti langit, sehingga mustahil membedakan siang atau malam. Fluktuasi energi asal datang dari langit, menarik perhatian semua orang. Mata Wang Lin berbinar dan ia memandang ke kejauhan. Ia melihat kabut bergulung-gulung di langit beberapa gunung di belakangnya. Fluktuasi energi asal berasal dari sana. Ada juga perasaan akan kekuatan yang dapat mengguncang jiwa. Tuan Ashen Pine memandang ke kejauhan dan berkata dengan dingin, "Itu mantra Chen Tianjun." Setelah sekian lama, fluktuasi menghilang dan kabut pun mereda. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan fluktuasi pun tak muncul lagi. Aku khawatir Chen Tianjun kemungkinan besar sudah mati. Dia tidak mendengarkan nasihat kita dan pantas mati. Alam 7 warna ini bukanlah tempat yang bisa kau masuki begitu saja, dan jalannya selalu berubah. Kecuali kau mengenal tempat ini dengan baik, kau tidak bisa masuk atau keluar begitu saja. Pria tua bernama Pang itu mencibir dan ada ejekan di matanya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Chen Tianjun. Rekan kultivator Zhao, aku sudah memeriksa dan sepertinya ada batasan di jalan. Mengenai cara memecahkannya, aku butuh bantuan rekan kultivator Zhao. Tuan Ashen Pine mundur beberapa langkah dan menggenggam tangan wanita tua itu. Wanita tua itu telah memeriksa jalan di depannya, dan saat itu dia mengangguk dalam diam. Sayangnya, rekan kultivator Duanmu telah dibawa oleh yang hilang. Jika dia masih di sini,
Dia bisa saja menggunakan daonya untuk menghentikan sementara perubahan batasan dan membantu rekan kultivator Zhao. Tuan Ashenpine menggelengkan kepalanya. Sebagian besar batasan di sini belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tak yakin bisa melanggarnya. Wanita tua itu melangkah maju sambil berbicara dan tiba di ujung jalan. Tidak ada jalan setapak di sini, hanya pegunungan. Kalau mau lewat, harus mendaki gunung, tapi kabut tebal menutupi seluruh jalan. Menyentuh batu gunung, mata wanita tua berpakaian hijau itu berbinar dan dia merenung. Wang Lin tidak gentar dan mengalihkan pandangannya dari batu itu. Ia duduk dan mulai berkultivasi. Ia akan menjaga dirinya tetap prima agar siap menghadapi hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Waktu berlalu perlahan. Perempuan tua itu tak bergerak, tetapi perubahan di matanya semakin drastis. Ia akhirnya mengerutkan kening. Tuan Ashenpine, apakah kau yakin ada batasan di sini? Kenapa tidak memanjat saja? Wanita tua itu menatap Tuan Ashenpine. Tuan Ashenpine merenung sejenak sebelum berkata, bukan hanya ada satu binatang buas di puncak gunung ini. Setahuku, ada 7. Semuanya adalah binatang buas tingkat 12. Kami datang ke sini dari jalur lain sebelumnya dan mencoba mendaki gunung. Tetapi kami menderita banyak korban. Akhirnya kami tidak bisa melewatinya. Lalu aku menemukan peta yang menunjukkan bahwa ada jalan menembus gunung, dan pintu masuknya ada di sini. Wanita tua itu merenung sejenak sebelum mundur 2 langkah. Tangannya membentuk segel. Bayangan tangannya muncul dan saling tumpang tindih membentuk ran yang rumit. Ran itu tiba-tiba mendarat di batu gunung. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia berpura-pura melihat dengan santai. Saat penghalang itu jatuh di gunung, permukaan batu tampak mencair dan muncul riak-riak seperti saat seseorang melempar kerikil ke danau. Namun yang aneh adalah riak-riak itu merupakan untayan mantra-mantra kecil. Aura kuno dan membusuk terpancar dari batu gunung itu. Wanita tua itu mundur beberapa langkah lagi, lalu tangannya membentuk segel lagi dan menunjuk beberapa kali ke dadanya. 7 helai gas melesat keluar dari lubang-lubangnya, masing-masing mengandung vitalitas yang besar, dan mengelilinginya. Ia menarik napas dalam dan melangkah maju. Wanita tua itu tiba-tiba terperosok ke dalam batu gunung hanya dengan 3 langkah. Riak-riak air semakin kuat dan batu itu menjadi transparan. Hal ini memungkinkan Tuan Ashenpine dan yang lainnya untuk melihat dengan jelas terowongan batu raksasa di dalamnya. Namun selain pintu masuk, di dalam sangat gelap. Bahkan tatapan mereka pun ditelan kegelapan. Saat wanita tua itu terperosok ke dalam batu, wajahnya memucat dan tubuhnya mulai terdistorsi seolah-olah diremas oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Suara letupan samar terdengar dari tubuhnya. Ia memejamkan mata dan bermeditasi sejenak. Kemudian ia membuka mata dan melangkah maju. Setiap langkah membuat tubuhnya bergetar semakin hebat, dan riak-riak di sekitar batu itu berlipat ganda. Aura kuno itu berubah menjadi tekanan kuat yang menyelimuti area tersebut. Setelah berjalan 3 langkah, matanya merah. Tangannya membentuk segel dan tanpa ampun menekan ke antara alisnya. Wajah keriput wanita tua itu berubah drastis. Sebagian besar kerutannya cepat menghilang. Bahkan tubuhnya tampak segar kembali, dan ia berubah menjadi wanita parubaya berusia sekitar 40 tahun. Ia melangkah 2 langkah lagi, dan tepat saat hendak melangkah ke-6, ia batuk darah. Ia tak tahan lagi dan mundur dari batu gunung itu. Ia baru berhenti mundur saat berada di samping Wang Lin. Wajahnya langsung berubah kembali seperti semula. Wanita tua itu berkata dengan getir, formasi penyegelan surga 9 langkah. Ini formasi kuno. Aku pernah melihatnya di rekaman, tapi belum pernah di dunia nyata. Kalau seseorang bisa memasang batasan ini, kemampuan pembatasannya sudah di puncak. Formasi penyegel surga 9 langkah. Wang Lin memandangi batu gunung itu. Setelah wanita tua itu mundur, batu itu kembali normal, dan mustahil menemukan sesuatu yang salah. Formasi ini rusak seiring berjalannya waktu, jadi tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi kekuatan penyegelannya tidak terpengaruh. Dengan kultivasiku, aku hanya bisa melangkah 5 langkah. Lebih dari itu, tubuhku tidak akan sanggup lagi. Tuan Ashenpine mengerutkan kening saat dia melihat formasi itu dan bertanya, bagaimana kita menghancurkan formasi ini? Wanita tua itu mengambil beberapa pil dan memakannya. Ia mulai berkultivasi dan berkata, ambil langkah ke-10 dan kau bisa mematahkannya. Tuan Ashenpine merenung. Setelah sekian lama, ia menggertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Seperangkat baju zirah iblis hitam muncul di sekelilingnya. Energi iblis memenuhi area tersebut dan membuat Tuan Ashenpine tampak seperti dewa iblis. Aku ingin melihat berapa banyak langkah yang bisa kutempuh dengan kultivasi dan baju zirah ini. Rekan kultivator Zhao, bukakan untukku. Tuan Ashenpine tak punya pilihan lain. Ia sudah sampai sejauh ini, dan ia tak mau menyerah. Ia maju 2 langkah dan menerjang batu gunung.
Wanita tua itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sebuah penghalang melayang dan mendarat di batu gunung di hadapan Tuan Ashenpine. Riak-riak muncul lagi dan batu itu kembali transparan. Tuan Ashenpine tanpa ragu melangkah langsung ke batu. Kultivasi nirvana seterer tingkat menengahnya meletus, dan begitu ia memasuki batu, ia melangkah 4 langkah. Setiap langkah mengeluarkan dentuman keras. Wajah Tuan Ashenpine memucat dan armornya memancarkan energi iblis yang pekat. Setelah 4 langkah, ia berhenti sejenak sebelum matanya berbinar dan tanpa diduga ia melangkah 3 langkah lagi. Setelah 3 langkah ini, wajah Tuan Ashenpine memucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Namun ia mengatupkan giginya dan meraung saat melangkah lagi. Ini adalah langkah ke-8. Begitu anak tangga kelima mendarat, suara letupan terdengar dari tubuh Tuan Ashenpine dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Matanya merah. 1000 tahun persiapan, dan ia dihentikan oleh sebuah formasi. Ia tak mau menyerah. Tuan Ashenpine menggertakkan giginya dan melangkah maju lagi. Saat itu, ada sedikit kegembiraan di mata pria tua bernama Pang, dan mata wanita tua itu berbinar. Mustahil untuk membaca pikirannya. Begitu anak tangga ke-9 mendarat, rasanya seperti Tuan Ashenpine menabrak dinding. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya dan ia batuk darah. Tubuhnya terlempar dari batu dan butuh beberapa puluh kaki baginya untuk berhenti. Kalau aku tidak bisa masuk, maka tak satu pun dari mereka akan bisa meninggalkan alam 7 warna ini. Wajahnya pucat pasi saat ia menatap batu gunung. Ada sedikit kegilaan dan keganasan di mata Tuan Ashenpine. Wang Lin berdiri dan menepuk debu di pakaiannya. Ia memandangi baju zirah iblis yang berserakan di tubuh Tuan Ashenpine dan berkata dengan tenang, "Biar ku coba."